Saya dengan segala tawadhu ya, dan dengan segala kerendahan hati dan bekewah kalau bahasa Jawanya, berterima kasih, tetapi sebenarnya tidak begitu-begitu amat juga lah saya ini kan gitu. Nah, jadi gini, saya ingin ini gini. Sebelumnya gini, saya mau hardware dulu. Kalau Anda ngomong pesantren dan santri, saya ya, pesantren dan santri, itu tanda utamanya itu apa? Areanya, gedungnya, kelasnya, sekolahannya, kiainya, jumlah santrinya, atau apa? Sebenarnya yang inti dari yang disebut pesantren, santri, dan kiai itu apa menurut Anda? Jadi kan kalau gedungnya berarti semakin besar gedungnya semakin besar pesantrennya. Kalau jumlah santrinya semakin banyak santri daftar ke situ semakin gede pesantrennya. Yang paling inti dari santri dan kiai itu apa sih? Yang hubungannya disebut pesantren. Apanya? Apanya? Pendidikan. Kalau diperjelas lagi, pendidikan itu berarti mekanisme apa pendidikan itu? Pendidikan itu berarti terjadi apa yang disebut pendidikan itu? Belajar mengajar. Jadi ada dinamika berlangsungnya ilmu atau hikmah atau apapun dari seseorang ke seseorang yang lain. Dalam hal ini dari kiai kepada santri, betul enggak? Oke. Meskipun enggak punya gedung. Jadi misalnya ada pendidikan tapi enggak pakai gedung, boleh enggak? Enggak pakai jam-jam kelas-kelas, boleh. Enggak pakai pendaftaran dan uang bulanan semesteran, enggak masalah ya. Karena yang penting apanya tadi Mas? Bahwa ada peristiwa pendidikan, ada peristiwa rububiyah, peristiwa tarbiyah, gitu ya. Oke. Jadi kalau seseorang macet di Jakarta sedang nyetir, terus dia dengar radio, terus dengar suara seseorang dari radio itu, terus terjadi peristiwa tarbiyah, pendidikan dari kalimat itu menjadi kesadaran dia, itu berarti pesantren bukan? Pesantren ya? Oke. Meskipun tidak mungkin terdaftar di Departemen Agama kan begitu kan? Jadi sebenarnya pesantren yang terbesar di Indonesia itu pesantren apa? Kalau ngomong itu tadi, kalau ternyata pesantren itu bukan gedungnya, bukan jumlah santrinya, bukan hardwarenya, tapi ada peristiwa transformasi ilmu lewat YouTube boleh. Jadi ada pesantren YouTube toh, berarti ya. Oke. Meskipun banyak ustadz-ustadz palsu yang ngaku-ngaku saya, yang ngedit-ngedit sendiri, yang saya diadu domba sama Habib Syekh kayak sama siapa kayak gitu. Nah itu kan ustadz-ustadz penyelundup gitu kan. Ya, sudah enggak apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, saya hanya akan mentransfer pemahaman-pemahaman yang lebih memiliki bayan. Saya tidak mempersoalkan nasib saya tidak mempersoalkan nasib siapapun, saya tidak memprotes apa-apa. Ya, kalau saya ngomong kedoliman, keteraniayaan segala macam itu supaya Anda lebih mendalami. Jadi gampangannya gini lah, Anda jangan hanya kenal Rasulullah melalui Iqra dan kemudian menjadi Al-Qur'annya, Anda harus memahami penderitaan beliau jauh sebelum itu. Kalau Anda tidak mengerti penderitaan dan tidak merasakan penderitaan Rasulullah, ya di rumahnya, ya ketika berjuang pra Khadijah sampai Khadijah sampai Aisyah, Anda kalau tidak mendalami itu juga jarak ilmu Anda, jangkauan kuda-kuda ilmu Anda juga tidak akan tinggi. Gampangannya gini, dulu saya cuman bisa bikin sepeda, saya tidak populer karena cuman bikin sepeda. Begitu saya sudah bisa bikin pesawat, banyak penumpang di pesawat itu, tanpa pernah dia memiliki jarak antara kesadaran pesawat dengan sepeda. Jadi kalau dia tidak pernah mengerti bahwa dulunya itu saya itu bikinnya sepeda,
Ya Anda tidak kagum sama pesawat, ngerti ini pesawat kan gitu. Kan gitu. Nah itu yang saya maksud. Kalau Anda kehilangan jarak itu, makanya Syekh Nur Somad menulis Sirah Rasul yang sangat jarang ditulis oleh para ulama yang lain. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi menurut Anda ini pesantren apa bukan? Pesantren. Ini universitas apa bukan? Boleh nggak di sini melanggar kode etik keilmuan? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak di sini nggak logis itu, boleh nggak? Nggak bisa kan? Anda mesti ngacung toh. Anda mesti marah toh, mesti protes toh. Di sini kan boleh nggak di sini ngomong kok nggak jujur gitu, boleh nggak? Bisa berlaku nggak ketidakjujuran di sini? Kan nggak bisa. Bisa nggak orang yang berambisi punya motif tertentu politik apa popularitas atau apapun ngomong di sini panjang terus Anda diem aja gitu, bisa nggak? Kan nggak bisa toh. Jadi di sini ini bukan hanya pesantren, ini bukan hanya universitas, gitu loh. Ini wilayah rububiyah. Kalau rububiyah itu artinya wilayah kepengasuhan Allah. Allah itu mengasuh. Di dalam mengasuh itu ada pendidikan, ada pengajaran, ada kasih sayang, ada ngalah, ada sodako, ada macam-macam kalau rububiyah. Kalau tarbiyah, ya itu kan istilah akademis ya Ustaz ya. Aslinya tarbiyah tidak segitu-gitu juga. Tarbiyah lebih luas sebenarnya, karena kata tarbiyah berasal dari Robun juga. Saya dulu pernah tahun 80-an Ustaz, saya diminta ceramah di Fakultas Tarbiyah dan saya menjelaskan asal usul tarbiyah itu. Malah saya nggak tahu sebelumnya. Karena saya disuruh di situ, ya sudah dipaksa saya. Akhirnya ya sudah tak minta sama yang punya. Wah, akhirnya saya menjelaskan tarbiyah itu kan terus dari nahwu sorofnya sampai kemudian ke akarnya yaitu robun itu ya. Ketika sampai ke robun, kemudian sifat rububiyah dan seterusnya, ada mahasiswa teriak, wah, blok, pingsan, jatuh itu mas. Udah, akhirnya urusannya bukan pendidikan lagi, ngurusi area semaput itu. Wah, jadi otong-otong tak pijeti segala macam. Nah, saya membayangkan dunia itu kayak gitu. Saya sudah siap sebenarnya dengan Indonesia, dengan dunia saya sudah siap. Tapi urusannya ternyata itu wong semaput kabeh, kan gitu. Ada yang semaput badannya, ada yang semaput pikirannya, ada yang semaput hatinya, ada yang semaput mentalnya, kan gitu. Itu, oke. Sampai di sini kita punya beliau sudah tiga kali antum ya. Sudah 3 kali beliau ini. Habib ini yang biasanya menemani Pak Hartono. Pak Hartono itu Ustaz, saya sudah mohon supaya sowan ke rumah antum karena beliau punya pengalaman internasional dan punya pengetahuan Islam yang jauh di luar jangkauan saya. Beliau ini kan bersama Pak Hartono Limin yang merencana membangun 99 masjid miniatur dunia itu. Bukan. Ini 99 nanti dulu sudah dijelaskan di sini. Jadi di daerah Bogor mana itu? Bogor Barat. Jadi tanah sekitar 215 hektar, 99 masjid. Masjid Mesir diambil yang mana? Ada 2 masjid. Yang pertama Masjid Jami Al-Azhar, yang kedua Masjid Amr bin As ya, di Fustat. Amr bin As ya, Amr bin As. Oke. Dan seterusnya. Nah, Pak Hartononya malam hari ini harus di Pekalongan kalau tidak salah, karena menghadiri konferensi ulama Thariqah. Menghadiri konferensi ulama Thariqah. Ini bukti nyata bahwa yang saya lakukan dan yang Anda lakukan tadi itu tidak termasuk Thariqah. Buktinya tidak ada di Pekalongan. Sepakat. Kan gitu. Nah, saya kira tidak hanya di wilayah itu Anda itu harus berjuang untuk menembus kasyaf, untuk kasful hijab, untuk menembus tembok-tembok dari manipulasi ilmu pengetahuan, manipulasi karena kejahatan maupun karena kebodohan maupun karena kesempitan, kan begitu. Jadi yang disebut Thariqat itu ya apa gitu, terus ada konvensi ulama Thariqat itu ya apa, Thariqat itu ya apa gitu loh, dan seterusnya. Thariqat itu sekarang sudah menyempit sedemikian rupa
dan sudah menginstitusi sedemikian rupa sehingga kehilangan akar ya thariqat kok nggak online. Thariqat kan seharusnya sangat online dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke.